Estianty dilarikan ke IGD tengah malam, El Rumi khawatir. Kondisi Maya Estianty menurun setelah mengalami gangguan asam lambung. Maya Estianty mengatakan ini pertama kali dirinya mengalami gejala asam lambung atau GERD. Maya Estianty kena GERD, samakah dengan asam lambung? Melalui sebuah unggahan Instagram, penyanyi Maya Estianty mengabarkan dirinya terkena GERD. Penyakit apa itu? Samakah dengan asam lambung? Apa saja penyebab dan bagaimana mengobatinya? Simak selengkapnya. Maya Estianty dilarikan ke rumah sakit oleh putra bungsunya Dul Jailani. Terkait hal tersebut ternyata istri Irwan Musri ini terkena GERD. Kabar ini dibagikan Maya melalui akun Instagramnya @mayaestiantyreal pada Sabtu, tanggal 26 Maret tahun 2022. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan tema berikut ini, jangan lupa untuk like-nya dan klik tombol subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Iroveldi. Nah, barusan saja tadi kita sudah melihatkan sekilas tayangan berita yang baru saja terjadi, yaitu tentang seorang artis yang sangat kita kenal, Maya Estianty, yang mana beliau tiba-tiba mendapat serangan penyakit GERD. Sebenarnya itu bukan serangan yang tiba-tiba, tapi sudah pasti dia sudah menderita lama, dan yang mungkin dia sedang kambuh dalam tingkat yang tinggi sehingga dilarikan ke rumah sakit. Tapi kita bukan mau membahas tentang Maya Estianty-nya, sama sekali bukan kita membahas tentang selebriti ini satu ini. Tetapi kita akan membahas tentang satu penyakit yang sedang beliau derita, yaitu penyakit GERD. Nah, penyakit ini namanya mungkin nama baru, tapi di pasaran sih sebenarnya udah banyak yang menderita penyakit ini. Dan kita akan membahas tentang penyakit tersebut. Saat ini, penyakit yang dalam ilmu medis disebut dengan GERD, atau singkatan Gastroesophagus Reflux Disease, atau yang lebih familiar sering kita sebut di antara kita dengan nama asam lambung, dan yang lebih pasaran lagi dikenal sebagai sakit MAH. Populasi penderitanya penyakit ini terus bertambah dan meningkat sangat cepat jumlahnya. Memang peningkatan jumlah penderita penyakit ini tidak ramai diangkat diberitakan secara khusus. Ya, mungkin karena dianggap bukan penyakit baru, sehingga tidak diberi perhatian yang istimewa. Tapi, berdasarkan survei langsung dan pengamatan detail yang saya lakukan, jumlah penderita penyakit ini terus bertambah. Survei mendetail ini terpaksa saya lakukan, karena saya menjadi bagian dari keberadaan penyakit ini. Maksudnya, saya pun penderita dengan tingkat yang serius terhadap penyakit ini. Saya juga menderita penyakit yang sama, dan saat ini saya sedang dalam proses pengobatan panjang dalam rangka penyembuhan. Dan sembari menjalani proses pengobatan penyembuhan ini, saya sambilkan untuk sempatkan menggali dan perdalami berbagai info seputaran penyakit ini. Terutama info tentang apa yang menjadi pemicu penyebabnya. Dari berbagai faktor yang menjadi penyebab, saya menarik kesimpulan penting bahwa potensi penyebab yang paling utama adalah karena seringnya mengkonsumsi makanan-makanan instan kemasan pabrikan. Yang mana saat ini jenis makanan ini boleh dikatakan menjajah di pasaran dan sudah jadi makanan rutin masyarakat dan makanan kita-kita semua. Makanan yang menurut saya mengelabui, terlihat menarik di mata, sedap nikmat di lidah, tapi menjadi perusak di dalam lambung. Memang benar bahwa makanan-makanan ini sudah lulus uji untuk dikonsumsi. Lulus uji dari lembaga resmi yang ada di pemerintahan. Mungkin BPOM dalam hal ini. Tetapi pengujian ini hanya terekomendasi jika produk makanan instan ini dikonsumsi sesekali atau 2 kali saja. Atau tidak dikonsumsi dengan frekuensi yang sering dan berketerusan. Padahal ketersediaan dan keberadaan makanan ini ada di mana-mana di pasaran. Amat sangat mudah untuk didapatkan. Saya gunakan pepatah, kemana-mana mata memandang, maka dia akan terlihat. Nah, kondisi ketersediaan inilah yang akhirnya selalu memancing kita untuk mengkonsumsinya. Maka, terjadilah situasi yang kontradiktif antara kedisiplinan mengatur konsumsi dan pola makan dengan tingginya tingkat pengadaan. Inilah masalahnya. Jadi, sadarilah bahwa pergerakan industri kapitalisme perusahaan-perusahaan makanan instan ini berikut jargon-jargon iklan yang tersebar gencar di berbagai media, justru sebenarnya sedang meracuni kita tanpa kita sadari.
Kembali lagi-lagi itu persoalannya adalah mungkin karena adanya putaran uang maha besar di sana, di industri makanan instan. Dan pemerintah dari negeri manapun, terutama di negeri yang rakyatnya pemamah biak tingkat tinggi seperti kita ini, akan takluk dan silau dengan besarnya putaran uang di sana. Dan akhirnya pengendalian untuk keseimbangan keberadaan makanan instan ini pun jadinya terabaikan. Maka jangan heran jika makin banyak teman-teman, saudara, sahabat yang ada di sekitar kita yang kita dengar terkena gangguan seputaran masalah pencernaan ini, masalah asam lambung ini. Dan bersiap-siaplah, Anda pun, kita semua mungkin akan banyak yang terkena juga jika tak pandai-pandai mengantisipasi dan menyikapi situasi ini. Oke, demikian sahabat semua. Semoga pemaparan saya yang singkat ini bisa disikapi dengan positif dan bijak dan dapat diambil poinnya. Arahnya kemana, maksudnya kemana, semata-mata demi kesehatan kita, demi kita bisa mengantisipasi hal-hal yang buruk buat kesehatan kita. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.